Di tengah malam yang tenang, para nelayan di pesisir selatan sering mendengar suara bisikan lembut dari arah lautan. Bisikan itu tidak bisa dimengerti, namun membuat bulu kuduk merinding dan tubuh mereka membeku. Konon, suara itu berasal dari makhluk gaib bernama Nyi Blorong, putri mistis dari Laut Selatan. Ia sering muncul saat bulan purnama, melintasi ombak sambil menari di atas air. Penduduk desa percaya bahwa suara itu adalah panggilan kematian bagi siapapun yang mendengarnya terlalu lama. Desa-desa di sepanjang pantai telah lama menyimpan cerita serupa, diturunkan dari mulut ke mulut. Beberapa saksi mengaku melihat sesosok perempuan cantik bersisik emas muncul dari ombak lalu menghilang dalam kabut. Wajahnya memesona, namun matanya menyiratkan duka mendalam dan dendam yang membara. Para tetua desa memperingatkan agar tidak keluar malam saat air laut tenang dan bulan bersinar terang. Karena saat itulah Nyi Blorong sedang mencari jiwa baru untuk dikutuk selamanya. Nyi Blorong dikenal memiliki kekuatan untuk mengubah tubuh manusia menjadi emas, namun bukan sebagai anugerah, melainkan kutukan. Orang-orang yang serakah dan mencoba mendekatinya karena tergiur kekayaannya akan menjadi patung emas hidup. Tubuh mereka bersinar indah di siang hari, tapi menangis di malam gelap karena jiwanya terperangkap. Banyak orang hilang secara misterius setelah mengaku akan mencari harta karun Laut Selatan. Beberapa ditemukan tewas membatu di tepi pantai, wajah mereka membeku dalam ekspresi ketakutan. Konon, emas yang berasal dari Nyi Blorong memiliki aroma amis dan tidak pernah bisa dimurnikan. Siapapun yang memilikinya akan dirundung nasib buruk, rumah terbakar, keluarga terpecah, atau tubuh sakit tak kunjung sembuh. Para dukun tua menyebutnya emas laknat Laut Selatan. Tidak sedikit yang mencoba membuang emas itu kembali ke laut, berharap kutukannya sirna. Namun, sekali terikat dengan Nyi Blorong, mustahil untuk kembali seperti semula. Dulu kala, ada seorang bangsawan yang jatuh cinta pada seorang wanita misterius, berambut panjang dan tubuh bersisik di malam hari. Wanita itu mengaku berasal dari kerajaan bawah laut dan bersedia memberikan harta tak terbatas dengan satu syarat. Sang bangsawan harus menyerahkan anak pertamanya. Dalam nafsu dan ambisi, sang bangsawan menyetujui tanpa berpikir panjang. Ia menjadi kaya dalam semalam, namun hidupnya berubah ketika anak pertamanya lahir. Saat bayi itu berusia 7 hari, lautan mendadak mengamuk, dan seekor ular laut raksasa muncul dari ombak. Wanita bersisik emas datang menjemput, dan bayi itu lenyap di bawah pelukannya tanpa jejak. Sang bangsawan menjadi gila, dan akhirnya bunuh diri di tebing yang menghadap lautan. Penduduk percaya bahwa wanita itu adalah Nyi Blorong yang menagih perjanjian. Dan sejak saat itu, perjanjian semacam itu terus berlangsung turun-temurun. Beberapa orang sakti yang pernah masuk ke alam gaib menceritakan keberadaan istana megah di dasar Laut Selatan. Istana itu terbuat dari mutiara, karang bercahaya, dan emas yang tak terhitung jumlahnya. Di singgasananya duduk Nyi Blorong dengan tubuh setengah manusia dan setengah ular, mengenakan mahkota berbentuk naga laut. Di sekelilingnya, para pelayan berbentuk makhluk laut menyeramkan tunduk patuh. Konon, siapapun yang melihat istana itu
akan tergoda untuk tinggal selamanya. Namun, tidak sembarang orang bisa masuk ke istana tersebut. Hanya mereka yang memiliki roh lemah, hati penuh tamak, dan jiwa yang mudah dipengaruhi yang bisa ditarik masuk. Di dalamnya, waktu berjalan berbeda. Sehari di istana bisa berarti seabad di dunia manusia. Banyak orang hilang dan tak pernah kembali setelah mengaku melihat sinar menyilaukan dari dasar laut. Mereka diduga telah menjadi penghuni abadi kerajaan Nyi Blorong, menjadi bagian dari misteri yang tak terpecahkan. Setiap tahun, tepat di malam tertentu saat bulan tertinggi, para nelayan melihat cahaya hijau berputar-putar di permukaan laut. Dari kejauhan, cahaya itu membentuk pola ular yang menari di atas ombak. Suara gamelan halus terdengar samar-samar seolah berasal dari alam lain. Mereka yang mencoba mendekat akan mengalami mimpi buruk selama 7 malam berturut-turut. Dalam mimpi itu, mereka melihat seorang perempuan bersisik mengulurkan tangan dan memanggil dengan suara lembut namun mengerikan. Beberapa pendeta mengatakan tarian itu adalah ritual Nyi Blorong untuk memanggil arwah laut agar menjaga perbatasan kerajaannya. Orang-orang yang terlalu penasaran atau menonton tarian itu terlalu lama akan kehilangan ingatan mereka. Tidak sedikit yang kembali ke daratan dalam keadaan linglung, tidak mengenal keluarga mereka, dan hanya bisa bergumam tentang ular emas di laut. Sejak itu, pantai tersebut dianggap keramat dan tidak boleh dijadikan tempat bermain atau berkemah. Karena di sanalah Nyi Blorong memulai tariannya. Suatu malam, seorang perempuan tua menemukan bayi mungil yang terdampar di pantai, dibungkus sisik ular emas. Bayi itu menangis tanpa henti, namun matanya bersinar seperti permata laut. Meski takut, perempuan itu membawanya pulang dan merawatnya dengan penuh kasih. Namun sejak saat itu, desa menjadi sering dilanda angin aneh dan hewan ternak mati mendadak. Penduduk mulai curiga bahwa bayi itu bukan dari dunia manusia. Setiap malam, sang bayi menatap lautan sambil berbisik dengan bahasa tak dikenal. Ketika usianya menginjak 7 tahun, tubuhnya mulai berubah. Kulitnya bersisik dan rambutnya tumbuh memanjang bagai aliran ombak. Dukun desa akhirnya mengungkap bahwa bayi itu adalah titisan Nyi Blorong, ditinggalkan untuk suatu tujuan kelam. Ketika kebenaran terungkap, desa pun dilanda ketakutan dan beberapa keluarga memilih pindah. Bayi itu pun menghilang tanpa jejak suatu malam, kembali ke asalnya di bawah laut. Seorang gadis muda menemukan cermin antik di pasar tua yang penuh dengan benda-benda mistis. Cermin itu konon berasal dari kapal karam di pesisir selatan, dan permukaannya memantulkan bayangan yang tampak lebih hidup dari kenyataan. Setiap malam, gadis itu melihat sosok perempuan bersisik yang menari di balik cermin sambil memanggil namanya. Lambat laun, wajahnya berubah menjadi pucat dan tubuhnya lemah seperti kehilangan darah. Ibunya pun mulai curiga ada sesuatu yang salah. Cermin itu ternyata merupakan portal ke dunia Nyi Blorong, dan sosok di baliknya adalah penjaga gerbang gaib. Setelah malam ketujuh, gadis itu menghilang, hanya meninggalkan cermin yang retak dan aroma amis di kamarnya. Tidak ada yang bisa menjelaskan kejadian itu, kecuali satu pesan tertulis di balik cermin. Cantik itu memikat, namun ular bisa membelit. Sejak saat itu, pasar tua itu dikutuk dan ditutup untuk umum. Konon cermin itu kini berada di kedalaman laut, di ruang tak bernama. Di sebuah desa terpencil, terdapat sumur tua yang dipercaya dihuni oleh makhluk gaib. Warga dilarang menimba air saat malam, terutama saat bulan purnama. Namun, seorang pemuda nekat melakukannya demi membuktikan bahwa itu hanya mitos. Saat menimba air, ia melihat sepasang mata emas menyala di dalam sumur,
dan mendengar suara lembut memanggil namanya. Ia jatuh ke dalam sumur dan tubuhnya tidak pernah ditemukan. Esok harinya, air sumur berubah menjadi merah dan di dasar sumur terlihat sehelai rambut panjang berkilau. Penduduk desa gempar dan sumur itu ditutup dengan batu besar disegel mantra. Legenda menyebutkan bahwa sumur itu terhubung langsung dengan kerajaan bawah laut milik Nyi Blorong. Siapapun yang melihat mata emasnya akan tergoda untuk masuk dan tidak pernah kembali. Kini, sumur itu dianggap tempat keramat dan tidak ada seorang pun yang berani mendekat. Seorang pedagang kaya mengalami mimpi aneh selama 7 malam berturut-turut. Dalam mimpinya, seorang wanita berambut panjang menawarkan peti emas sebagai imbalan atas kesetiaannya. Ia pun mulai mencari tempat yang disebutkan dalam mimpi itu. Sebuah gua tersembunyi di tepi laut selatan. Setelah menemukan gua itu, ia mendapati peti emas benar-benar ada, namun dijaga oleh ular-ular besar. Ia mengambil emas itu dan melarikan diri mengira dirinya telah diberkati. Namun sejak saat itu hidupnya penuh kesialan. Anak-anaknya jatuh sakit, bisnisnya hancur dan tubuhnya mulai ditumbuhi sisik. Ia pun menyadari bahwa emas itu berasal dari Nyi Blorong dan ia telah terikat dalam perjanjian gaib tanpa sadar. Saat tubuhnya berubah sepenuhnya menjadi ular, ia melompat ke laut, menghilang selamanya. Peti emas itu pun kembali ke gua dan terus menanti korban berikutnya. Pantai Karang Hitam dikenal karena pasirnya yang menghitam saat malam dan menyala kemerahan saat fajar. Konon tempat itu adalah jalur perlintasan Nyi Blorong saat menuju istananya di dasar laut. Banyak yang melaporkan melihat jejak ular menyala di atas pasir, membentuk pola melingkar aneh. Seorang ilmuwan yang tertarik meneliti fenomena itu membawa alat-alat modern dan mencoba mengambil sampel. Namun malam itu ia menghilang bersama seluruh peralatannya. Hanya satu catatan yang ditemukan dalam tenda tempatnya menginap, tertulis, "Ia melihat saya menari di atas pasir, maka ia harus ikut." Penduduk setempat menyebut bahwa pasir menyala itu bukan fenomena alam, melainkan sisa energi gaib dari tarian Nyi Blorong. Para tetua desa memperingatkan untuk tidak berjalan di atas pasir itu pada waktu tertentu. Karena saat cahaya merah muncul, berarti sang penari ular sedang berkelana mencari mangsa. Gong besar yang tergantung di balai desa tua tiba-tiba berdentang sendiri pada tengah malam. Dentangan itu terdengar lirih namun menggetarkan dada dan membuat seluruh penduduk terjaga. Dukun desa mengatakan bahwa gong itu dulunya berasal dari kerajaan Nyi Blorong, dibawa oleh leluhur yang berhasil lolos dari dunia bawah laut. Dentangan gong itu menandakan bahwa Nyi Blorong sedang marah karena pusakanya berada di tangan manusia. Sejak dentangan itu, terjadi kematian aneh setiap malam Jumat Kliwon. Warga mencoba mengembalikan gong itu ke laut, namun arus laut selalu menolaknya. Bahkan saat dicemplungkan, gong itu kembali ke balai desa keesokan harinya. Akhirnya, gong itu dikurung dalam kotak kayu hitam dan disegel dengan doa-doa kuno. Namun suara dentangnya tetap terdengar samar di malam-malam tertentu. Gong itu kini menjadi tanda bahwa batas antara dunia manusia dan laut sedang rapuh. Seorang gadis miskin bernama Ranti mendapati dirinya sering dikunjungi dalam mimpi oleh sosok wanita bersisih.
Wanita itu menawarkan kehidupan mewah jika Ranti bersedia menjadi pelayannya di kerajaan bawah laut. Awalnya Ranti menolak, namun setelah keluarganya dilanda musibah beruntun, ia mulai tergoda. Pada malam ketujuh, Ranti berjalan ke laut dan menghilang saat ombak menutup tubuhnya. Hanya sandal dan sisir berlapis emas yang tertinggal di pasir. Sejak itu, nelayan yang melaut sering melihat sosok Ranti menampakkan diri di atas air, membawa nampan emas dan berjalan di antara ombak. Beberapa percaya bahwa Ranti kini menjadi pelayan abadi Nyi Blorong. Mereka yang melihatnya terlalu lama akan ditarik masuk ke kedalaman. Para dukun menyebut bahwa Ranti sudah tidak bisa kembali karena jiwanya telah dijual dalam perjanjian bawah laut. Di sebuah bukit menghadap laut, para penganut ilmu hitam menggelar ritual rahasia setiap tahun sekali. Mereka membakar dupa laut dan mengucapkan mantra untuk memanggil Nyi Blorong. Kepala pemimpin ritual adalah seorang lelaki tua dengan lidah bercabang dan mata seperti ular. Dalam ritual itu, mereka mempersembahkan hewan sebagai tanda pengabdian. Sesekali terdengar suara perempuan tertawa dari dalam kabut yang turun mendadak. Suatu tahun, ritual itu dilakukan lebih lama dari biasanya dan salah satu anggota menghilang ke dalam kobaran api. Api tidak membakar tubuhnya, melainkan menelannya ke dasar tanah. Penduduk desa hanya bisa pasrah karena mereka tahu Nyi Blorong telah mengambil satu nyawa sebagai balasan dari pemanggilan itu. Bukit tersebut kini dipenuhi batu berbentuk aneh, seolah dulunya manusia yang dikutuk. Tidak ada yang berani lewat sana. Bahkan di siang hari, seorang kiai tua menemukan sebuah kitab kuno di bawah lantai musala yang sedang direnovasi. Kitab itu penuh dengan tulisan Arab dan simbol-simbol asing berwarna emas. Saat dibaca, kitab itu mengungkap rahasia tentang Nyi Blorong sebagai penggoda manusia sejak masa kuno. Dikatakan bahwa hanya satu ayat yang bisa menolak sihirnya. Namun ayat itu telah hilang dari ingatan manusia. Sejak membaca kitab itu, Kiai mulai bermimpi didatangi oleh sosok wanita bersisi. Dalam mimpinya, wanita itu memohon agar kitab dikembalikan atau kutukan akan menimpa seluruh desa. Kiai mencoba membakar kitab itu. Namun api tak bisa menyentuhnya. Akhirnya, ia mengurung kitab itu dalam peti dan menguburnya di bawah masjid. Namun, setiap malam Jumat, suara wanita menangis terdengar dari tanah yang menguburnya. Para santri pun membaca doa-doa untuk menjaga masjid dari gangguan dunia bawah laut. Seorang pelukis terkenal tiba-tiba terobsesi melukis mata seorang wanita yang terus muncul dalam mimpinya. Mata itu berkilau emas, besar, dan tampak seperti mengintip dari dasar laut. Ia melukisnya berkali-kali hingga seluruh rumahnya penuh dengan kanvas bermata sama. Namun, suatu malam, matanya sendiri berubah menjadi warna keemasan dan ia tak bisa lagi membedakan mimpi dari nyata. Ia pun mengurung diri karena takut dilihat mata sendiri di cermin. Istrinya menemukan bahwa setiap lukisan kini bisa bergerak saat gelap tiba, seolah hidup dan menatap balik. Suara bisikan terdengar dari balik kanvas, memanggil-manggil pelukis untuk kembali ke asal. Akhirnya pelukis itu menghilang dalam malam hujan deras,
meninggalkan jejak kaki bersisik menuju pantai. Semua lukisannya terbakar sendiri keesokan paginya, menyisakan aroma amis dan arang kehitaman. Legenda menyebut bahwa mata itu adalah milik Nyi Blorong yang mengawasi dunia manusia dari kedalaman. Di sebuah pasar barang antik, seorang kolektor menemukan sebilah keris dengan bilah yang bersisik dan berkilau seperti kulit ular. Pemilik sebelumnya mengatakan bahwa keris itu ditemukan di dalam perut ikan paus yang terdampar di pesisir selatan. Malam setelah membelinya, sang kolektor bermimpi didatangi perempuan bermahkota ular yang meminta kerisnya kembali. Ia menolak dan bangun dengan luka goresan di lengannya yang tidak bisa sembuh. Setiap malam, luka itu bertambah hingga akhirnya membentuk pola ular melingkar. Keris itu ternyata merupakan pusaka warisan Nyi Blorong yang hanya boleh dimiliki oleh makhluk dari kerajaannya. Sang kolektor akhirnya kehilangan kendali dan menusuk dirinya sendiri, namun tubuhnya tidak mati, melainkan berubah menjadi batu bersisik emas. Keris itu pun menghilang secara misterius dari ruang penyimpanan dan tidak pernah ditemukan lagi. Beberapa percaya bahwa keris itu kini kembali ke laut, menunggu pemilik sejatinya, dan siapapun yang mencoba memilikinya lagi akan mendapat kutukan abadi. Seorang anak yatim menemukan seruling dari bambu laut yang terdampar bersama karang putih di pantai. Saat ditiup, suaranya memanggil ombak dan membuat burung-burung laut terbang mengelilingi langit. Tapi setiap kali ia meniupnya, sosok perempuan berambut panjang muncul samar-samar di kejauhan laut. Ibunya yang sudah meninggal juga muncul dalam mimpi memperingatkan agar seruling itu dikembalikan. Anak itu tidak mengindahkan dan justru meniupnya lebih sering. Pada malam ketujuh, badai besar mengguncang desa dan suara seruling terdengar menyatu dengan deru ombak. Anak itu hilang terseret ombak, namun serulingnya ditemukan utuh di atas batu karang keesokan paginya. Sejak saat itu, setiap anak yang mencoba meniup seruling tersebut akan bermimpi tenggelam ke dasar laut. Dukun desa menyebut bahwa seruling itu adalah alat pemanggil roh pelayan Nyi Blorong. Kini, seruling itu disimpan dalam guci tanah liat dan dikubur di bawah pohon kelapa tua agar tidak lagi dimainkan. Di tengah laut selatan, terdapat sebuah gugusan karang raksasa berbentuk seperti ular melingkar. Nelayan menyebutnya Karang Blorong, tempat di mana Nyi Blorong beristirahat saat bulan mati. Tidak ada kapal yang berani melewati karang itu, karena suara perempuan menangis sering terdengar dari celah-celah karang. Suatu hari, seorang penyelam pemberani mencoba menjelajahi dasar karang itu demi mencari harta laut. Ia membawa kamera dan alat selam canggih, namun tidak pernah kembali ke permukaan. Rekaman terakhir dari kameranya menunjukkan sosok wanita bersisik mengawasinya dari balik bayangan karang. Beberapa detik kemudian, kamera terguncang hebat dan layar menjadi gelap. Karang itu kini dikeramatkan dan dianggap sebagai gerbang antara dunia manusia dan dunia bawah laut. Dikatakan bahwa siapapun yang berenang terlalu dekat akan dijaga oleh makhluk-makhluk laut yang tak pernah terlihat sebelumnya. Karang Blorong kini menjadi mitos yang ditakuti
sekaligus dihormati. Dalam kegelapan malam, seorang dukun pesugihan membakar dupa dan membaca mantra untuk memanggil Nyi Blorong. Ia mempersembahkan ayam hitam dan rambut perawan dalam ritual rahasia. Setelah berhari-hari berpuasa, ia akhirnya berhasil memanggil sosok bersisik yang mengambang di udara. Ia meminta kekayaan dan kemasyhuran, dan Nyi Blorong memberinya emas yang mengalir dari mulut seekor ular. Namun emas itu hanya bisa diperoleh jika ia bersedia menyerahkan 1 jiwa tiap bulan. Dukun itu pun mulai mengorbankan orang-orang tak berdosa demi mempertahankan kekayaannya. Namun lambat laun, wajahnya berubah menjadi mirip ular dan lidahnya bercabang. Warga mulai mencurigai dan membakar rumahnya, namun tubuh sang dukun tidak ditemukan. Beberapa percaya ia telah diambil sepenuhnya oleh Nyi Blorong sebagai pelayan setia. Kini setiap malam purnama, suara tangisan terdengar dari bekas rumahnya, menandakan bahwa perjanjian gelap itu masih berlangsung. Seorang pelaut tua dikenal karena memiliki tato bersinar di tubuhnya yang menyerupai sisik ular. Ia mengaku dulu pernah diselamatkan dari badai oleh sosok wanita berambut panjang yang tinggal di dasar laut. Sebagai balasan, ia bersumpah setia dan diberi kekuatan untuk bertahan hidup di laut manapun. Namun, tato itu mulai menyala setiap kali ia berlabuh di daratan, seolah memanggilnya untuk kembali ke laut. Ia pun mulai merasa gelisah dan tidak bisa tidur di darat lebih dari 3 hari. Saat usianya menginjak 70 tahun, ia berjalan ke tengah laut saat matahari terbenam, diikuti oleh ombak yang tiba-tiba tenang. Warga melihat tubuhnya menghilang perlahan dalam kabut emas dan tidak pernah kembali. Tato bersinar itu menjadi tanda bahwa ia telah dipanggil kembali oleh Nyi Blorong untuk hidup abadi di bawah laut. Kini, setiap kali nelayan melihat cahaya emas di tengah lautan malam, mereka tahu lelaki bertato emas itu sedang berenang menjadi penjaga abadi kerajaan Sang Ratu Laut. Seorang gadis penari menemukan segumpal rambut panjang keemasan terdampar di pantai selepas pertunjukan. Rambut itu begitu halus dan bercahaya, seolah hidup dan berdenyut setiap disentuh. Tanpa curiga, ia mengikatkannya ke rambutnya sendiri dan sejak saat itu, setiap tariannya memikat siapapun yang melihat. Namun, tubuhnya makin kurus, dan ia mulai bermimpi menari di bawah laut bersama sosok bersisik yang tersenyum menyeramkan. Penonton yang menyaksikan pertunjukannya mulai kerasukan dan berbicara dalam bahasa asing. Rambut itu ternyata bagian dari jalinan Nyi Blorong yang dikirim untuk mencari penari pengganti di kerajaan bawah laut. Tubuh gadis itu akhirnya menghilang di tengah panggung, berubah menjadi aliran air yang membentuk ular emas. Rambut tersebut jatuh dan menghilang, namun aura mistisnya masih terasa di panggung itu hingga kini. Para penari yang tampil di sana kini selalu berdoa terlebih dahulu agar tak tertarik ke dunia mistis, karena Sang Ratu Laut selalu mencari pelayan baru yang bisa menari untuknya selamanya. Seorang wanita muda diwarisi sebuah cincin berlapis sisik dari neneknya yang dahulu tinggal di pesisir selatan. Cincin itu berkilau saat terkena air laut dan membuat pemiliknya bisa mendengar suara-suara gaib saat malam tiba. Awalnya ia menganggapnya berkah karena bisa mendengar suara angin dan ombak yang merdu. Namun lama-lama suara-suara itu berubah menjadi bisikan mengerikan yang menyuruhnya berjalan ke laut. Ia mulai kehilangan kendali atas tubuhnya setiap kali air menyentuh kulitnya. Cincin itu rupanya adalah simbol ikatan perjanjian kuno antara manusia dan Nyi Blorong. Neneknya dahulu pernah menjadi pelayan laut yang melarikan diri dan kutukannya kini jatuh ke cucunya.
Suatu malam, wanita itu berjalan ke tengah laut tanpa bisa dihentikan, lalu lenyap di antara ombak. Cincin tersebut muncul kembali di pantai esok paginya, menandakan bahwa pemiliknya telah diganti. Dan kini cincin itu menunggu jari manusia berikutnya yang akan membawanya kembali ke dasar laut. Di tepi pantai yang terjal, terdapat batu besar menyerupai perempuan bersujud. Legenda menyebut bahwa batu itu dulunya adalah seorang istri yang menjual suaminya kepada Nyi Blorong demi kekayaan. Setelah mendapat emas melimpah, hidupnya berubah mewah namun hampa. Setiap malam ia mendengar suaminya menangis dari dasar laut, meminta dibebaskan. Rasa bersalah akhirnya membuatnya memohon pengampunan di tepi pantai, hingga tubuhnya mengeras menjadi batu. Penduduk sekitar menyebut batu itu sebagai batu penyesalan dan meletakkan bunga di sisinya setiap bulan. Siapapun yang menyentuh batu itu dengan niat serakah akan merasakan dingin menusuk hingga tulangnya. Beberapa bahkan mengaku mendengar suara lirih meminta tolong dari dalam batu. Para tetua percaya bahwa batu itu mengandung jiwa yang masih terikat dengan perjanjian Nyi Blorong, sebuah pengingat bahwa emas dari laut tidak pernah datang tanpa harga. Di sebuah desa pesisir, kabut tebal turun setiap malam Jumat Kliwon dan membisikkan nama-nama penduduk secara acak. Nama yang terdengar akan diikuti oleh hilangnya seseorang sebelum fajar tiba. Penduduk sudah terbiasa membaca doa bersama saat kabut datang, berharap nama mereka tak disebut. Namun seorang pemuda penasaran merekam suara kabut dan mendengarkannya berulang kali. Semakin sering ia dengar, semakin keras suara wanita yang memanggil namanya. Akhirnya, ia ditemukan tak sadarkan diri di tengah hutan dengan lidah terbelit oleh rambut panjang. Setelah sadar, ia tak bisa bicara lagi dan hanya bisa menulis satu nama, Blorong. Dukun desa berkata, siapapun yang memanggil namanya akan mendapat kunjungan langsung dari sang ratu laut. Kini kabut itu masih datang. Namun desa telah menjadi sunyi karena banyak penghuninya telah lenyap. Dan kabut itu tetap menyanyikan nama-nama baru, menandai daftar jiwa yang akan ditarik malam itu. Sebuah kapal pesiar mewah mengadakan pesta malam di atas laut selatan tanpa menyadari wilayah itu adalah tempat keramat. Mereka menari, minum, dan tertawa di atas gelombang yang terlihat tenang. Tiba-tiba laut berubah merah dan makanan di meja mereka berubah menjadi sisik dan darah. Lampu padam dan ketika menyala, sebagian tamu sudah menghilang dari kapal. Kamera pengawas hanya merekam kabut tebal yang masuk dan keluar dalam waktu beberapa detik. Pihak berwenang tidak pernah menemukan penjelasan, dan kapal itu kini ditinggalkan dan menjadi rongsokan. Warga setempat percaya mereka telah mengganggu perjamuan Nyi Blorong di malam sakral. Konon, laut tidak bisa dibagi dengan kesombongan manusia, terutama saat sang ratu sedang bersantap. Mereka yang mengganggu akan dijadikan pelayan pesta abadi di dasar laut. Kini lokasi kejadian dikenal dengan nama Titik Emas, dan tidak ada kapal yang berani melewatinya. Seorang pasangan yang lama tidak memiliki anak, tiba-tiba menemukan bayi mungil berkulit emas tergeletak di tepi pantai. Bayi itu menangis dengan suara halus dan mengeluarkan cahaya redup dari kulitnya. Mereka membawanya pulang, menganggapnya anugerah dari langit. Namun setelah 7 hari, seluruh tanaman di sekitar rumah mereka mengering dan suara-suara aneh terdengar dari sumur. Bayi itu hanya bisa ditenangkan dengan suara ombak dan bisikan dari arah selatan. Dukun kampung menyatakan bahwa bayi itu bukan manusia, melainkan anak titipan dari Nyi Blorong.
Jika tidak dikembalikan sebelum malam ke-14, pasangan itu akan kehilangan jiwa mereka. Dengan berat hati, mereka meletakkan bayi itu kembali ke laut dan menyaksikan ombak membawanya pergi tanpa jejak. Sejak saat itu, mereka dikaruniai anak kandung sendiri. Namun pantai itu kini dikenal sebagai tempat bayi emas muncul setiap 100 tahun sekali untuk menguji manusia yang haus kasih sayang. Seorang pemilik hotel mewah memasang cermin besar di setiap kamar suite yang menghadap laut. Sejak cermin itu dipasang, tamu-tamu melaporkan melihat sosok wanita muncul di dalamnya pada malam hari. Sosok itu akan menatap mereka dengan tajam, lalu menghilang ketika mereka mencoba menyentuh permukaan cermin. Beberapa tamu bahkan mengalami mimpi buruk serupa tentang istana emas di dasar laut dan tarian ular. Salah satu tamu hilang dari kamarnya meski pintu terkunci dari dalam. Penyelidikan menemukan bahwa cermin-cermin itu berasal dari kapal karam tua yang pernah melewati wilayah terlarang Laut Selatan. Cermin tersebut ternyata bisa menjadi jendela menuju istana Nyi Blorong jika dipasang menghadap ombak. Hotel itu akhirnya ditutup dan semua cermin disimpan di ruang bawah tanah yang kini disegel. Meski begitu, warga sekitar masih melaporkan suara tangisan di malam hari dari arah hotel. Cermin-cermin itu masih menunggu untuk dibuka kembali. Di sebuah pura laut kuno, para pendeta melaporkan sering muncul seekor ular raksasa berwarna keemasan saat upacara malam. Ular itu tidak menyerang, namun hanya melingkar dan mengawasi prosesi dari kejauhan. Setiap kali muncul, sesaji di altar menghilang tanpa sisa dan udara menjadi dingin seperti di dasar laut. Pendeta tertua menyebut ular itu sebagai utusan Nyi Blorong, pengawas keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Jika sesaji tidak sesuai, maka bencana akan menimpa desa. Suatu malam, seorang pemuda mencoba menyentuh ular itu, namun tubuhnya langsung meleleh menjadi lumpur emas. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani mengganggu upacara atau melanggar tata cara persembahan. Ular tersebut kini dianggap sebagai bagian dari prosesi suci, dan altar itu disebut Singgasana Ombak. Di balik ketenangan laut, selalu ada mata yang mengawasi. Mata sang ratu ular yang tak pernah tidur. Seekor ikan raksasa tertangkap oleh nelayan dan saat dibedah, mereka menemukan suara perempuan menyanyi dari dalam perutnya. Ikan itu tampak sehat, namun bagian dalam tubuhnya dipenuhi sisik emas dan rambut panjang. Salah satu nelayan menjadi gila setelah mendengar lagu itu terus-menerus di kepalanya. Ia mengukir lirik lagu tersebut di seluruh dinding rumahnya yang jika dibaca membentuk mantra pemanggilan. Dukun setempat menyatakan itu adalah lagu pemanggil arwah milik Nyi Blorong. Setelah beberapa minggu, laut menjadi gelap selama 3 hari berturut-turut dan suara nyanyian itu terdengar dari langit. Ikan-ikan berhenti muncul di jaring dan perahu nelayan satu persatu terbalik meski cuaca tenang. Lagu itu diyakini telah membuka gerbang ke dunia bawah laut dan mengundang perhatian ratu yang tidur. Kini tidak ada lagi yang berani memancing di sekitar teluk tersebut, karena dipercaya siapapun yang mendengar nyanyian itu akan dipanggil masuk selamanya. Seorang penari keraton tua mengaku pernah menari untuk makhluk dari dunia lain pada masa mudanya. Ia bercerita bahwa ia pernah dibawa oleh arwah wanita ke istana laut saat malam purnama.
Di sana, ia menari di hadapan sosok bermahkota dengan tubuh setengah ular yang memberinya kalung emas. Namun, ia disuruh memilih tinggal selamanya atau kembali tanpa membawa apa-apa. Ia memilih kembali, tapi tubuhnya tidak lagi bisa menari. Setiap gerakannya membuat sisiknya terlihat. Ia menghabiskan hidupnya mengunci diri dan tak mau menari lagi, takut jika gerakannya memanggil kembali sang ratu. Saat wafat, tubuhnya mengering dan di atas pusaranya tumbuh rumput berbentuk ular melingkar. Para abdi dalam menyebutnya penari ular terakhir yang berhasil kembali dari istana Nyi Blorong. Tapi sang penari sempat berpesan, akan ada generasi baru yang akan dipilih untuk menggantikannya. Karena tarian ular tidak pernah berhenti, ia hanya menunggu penari berikutnya. Seorang teknisi menara sinyal di pesisir selatan menerima panggilan misterius dari nomor tak dikenal setiap malam tepat pukul 2 pagi. Suara di ujung sana adalah perempuan yang menyanyikan lagu lembut dalam bahasa asing diselingi dengan tangisan lirih. Awalnya dianggap gangguan gelombang, namun suara itu hanya muncul di menara yang menghadap langsung ke laut. Setelah malam ketujuh, sang teknisi ditemukan mengapung di laut dengan mata terbuka dan senyum aneh di wajahnya. Tidak ada tanda kekerasan, hanya sisik halus di dadanya. Rekaman terakhir telepon itu memuat suara yang berbisik. Kau telah menjawab panggilan ratu. Dukun setempat percaya gelombang komunikasi telah menyentuh dimensi gaib tempat Nyi Blorong bersemayam. Mereka memperingatkan agar teknologi tidak sembarangan digunakan di wilayah keramat. Sejak saat itu, menara tersebut ditutup dan dicabut sinyalnya. Namun kadang ponsel di sekitar pantai masih berdering sendiri tengah malam. Jika dijawab, hanya ada satu suara yang terdengar. Suara nyanyian laut dari sang penguasa gaib. Seorang fotografer bawah laut merekam sebuah bayangan aneh di tengah terumbu karang saat menyelam di laut selatan. Ia mengikuti bayangan itu hingga menemukan ruang terbuka yang menyerupai ruang makan kerajaan, lengkap dengan meja panjang dan makhluk-makhluk laut duduk diam. Di ujung ruangan, sosok perempuan bersisik duduk di singgasana menatap langsung ke arah kamera. Sang fotografer panik dan berenang naik, namun rekaman kamera tidak memperlihatkan gambar apapun, hanya kegelapan dan suara ombak. Beberapa hari kemudian, sang fotografer mengalami demam tinggi dan meracau tentang jamuan gaib yang belum selesai. Ia bersikeras bahwa ia telah dijamu oleh Nyi Blorong dan tak boleh kembali sebelum menari di hadapannya. Dalam tidurnya, tubuhnya mengambang tanpa nadi, seolah hidup di dua dunia. Setelah 7 hari, ia menghilang tanpa jejak dan kameranya ditemukan di dasar laut mengambang utuh. Kini, siapapun yang menonton rekaman itu sering mengalami mimpi yang sama. Diundang dalam jamuan diam di dasar samudra. Seorang wanita hamil bermimpi berulang kali tentang melahirkan seekor ular emas yang bersuara bayi manusia. Dalam mimpinya, ia menyusui makhluk itu dan setiap tetes air susunya berubah menjadi mutiara. Ketika ia menceritakan mimpinya kepada dukun kampung, wajah sang dukun pucat dan ia menyuruh wanita itu menjauh dari pantai. Namun semakin dijauhkan, mimpi itu makin sering muncul dan kini disertai suara perempuan yang memintanya untuk menyambut pewaris tahta laut. Saat hari kelahiran tiba, badai besar mengguncang desa dan tangisan bayi terdengar bercampur desis. Namun begitu lahir, bayinya tidak ditemukan. Hanya sisik dan seikat rambut emas tertinggal di ranjang. Konon, bayi itu telah dibawa langsung ke kerajaan Nyi Blorong untuk dilatih sebagai pewaris dunia bawah laut. Sejak saat itu, wanita itu hidup dalam diam dan tidak pernah berbicara lagi.
ia hanya duduk di tepi pantai, menyanyikan lagu-lagu gaib tanpa arti bagi manusia. Dikisahkan bahwa laut pernah menangis karena kehilangan seorang makhluk agung yang dulu menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Air mata itu membentuk kolam keramat yang tersembunyi di antara karang dan hanya terlihat saat gerhana. Seorang penjelajah spiritual berhasil menemukannya dan meminum setetes airnya, mengaku melihat masa lalu dan masa depan dalam sekejap. Namun, ia juga melihat sosok bersisik yang duduk di singgasana laut, menatapnya tajam, seolah menyusup ke rahasia yang terlarang. Setelah kembali, ia menuliskan ramalan tentang kebangkitan penguasa laut yang akan menelan daratan karena ketamakan manusia. Tulisannya dibakar oleh para penguasa karena dianggap sesat. Namun, beberapa lembar bertahan dan kini dijaga oleh para petapa laut. Air mata Dewa Laut diyakini telah menyatu dengan kekuatan Nyi Blorong yang kini menjadi penjaga dan pengadil lautan. Konon, kolam itu akan muncul sekali lagi saat lautan siap memanggil kembali keseimbangannya. Setiap tanggal tertentu dalam kalender Jawa, pelabuhan tua di selatan mengeluarkan bau tidak enak yang menyengat tanpa sebab. Air berubah merah kehitaman dan burung-burung laut menjauh dari area tersebut. Para pekerja pelabuhan mengaku melihat bayangan wanita berselendang hijau berjalan di atas permukaan air. Saat diselidiki lebih lanjut, ditemukan sesajen-sesajen tua dari masa lampau yang terkubur di bawah dermaga. Dukun tua berkata, pelabuhan itu dibangun di atas tempat suci persembahan bagi Nyi Blorong. Kini setiap tahun warga mengadakan upacara khusus untuk menenangkan sang penguasa laut. Jika tidak dilakukan, kapal-kapal akan tenggelam secara misterius tanpa peringatan. Sekali darah muncul di dermaga, maka satu jiwa harus dikembalikan ke laut untuk meredam amarah. Orang-orang kini melemparkan bunga dan doa, berharap agar pelabuhan tetap tenang. Namun mereka tahu, laut menyimpan dendam yang hanya bisa diredam sementara. Seorang perantau yang tinggal di villa pinggir laut mulai mengalami gangguan tidur aneh. Setiap malam, ia merasa tertarik ke dalam mimpinya, tenggelam di bawah gelombang dan menyaksikan dunia laut yang hidup. Di sana, ia melihat istana kristal dan sosok wanita bersisik yang selalu duduk menunggu. Setiap kali ia hendak mendekat, tubuhnya tersedot kembali ke permukaan dan ia terbangun dengan tubuh basah dan pasir di kakinya. Ia percaya dirinya sedang dilatih untuk sesuatu yang besar. Akhirnya, ia memutuskan untuk tidur di tengah ombak dengan rakit kecil agar bisa bertemu langsung dalam mimpi. Keesokan harinya, rakitnya ditemukan kosong, namun jejak kaki sisik terlihat mengarah ke laut. Tidak ada yang tahu apakah ia tenggelam atau dipanggil ke kerajaan bawah laut. Namun, mimpi tentang istana itu kini dialami oleh banyak orang di desa yang sama. Mereka menyebutnya tidur laut, tanda bahwa Nyi Blorong sedang membuka pintu antara dunia. Seorang abdi dalam keraton tua yang hampir wafat berbisik tentang perjanjian kuno antara leluhur keraton dan penguasa Laut Selatan. Dalam suaranya yang lemah, ia menyanyikan lagu tanpa bahasa yang membuat siapapun yang mendengar menangis tanpa sebab. Ia menyebut bahwa keraton pernah meminta kekuatan gaib untuk menyelamatkan tahta dan membayar dengan perawan pilihan setiap generasi. Lagu itu dipercaya sebagai penutup perjanjian
yang kini terancam dibuka kembali karena pelanggaran manusia. Setelah meninggal, tubuh sang abdi tidak membusuk, melainkan berubah menjadi batu berbentuk ular melingkar. Keraton merahasiakan kejadian ini. Namun, beberapa abdi dalem mulai mengalami mimpi yang sama. Perjamuan bawah laut dan suara sang ratu. Lagu itu kini dilarang dinyanyikan, karena dipercaya bisa memanggil kembali perjanjian yang telah tidur selama ratusan tahun. Namun, Nyi Blorong tidak pernah lupa, dan ia hanya menunggu waktunya. Seorang anak kecil mengaku melihat gerbang besar terbuka setiap sore saat matahari menyentuh laut. Gerbang itu muncul dari ombak, bersinar emas dan memperlihatkan kota besar di bawah laut dengan makhluk aneh berlalu lalang. Orang dewasa mengabaikannya hingga sang anak menghilang di tepi pantai dengan hanya sepatunya tersisa. Beberapa waktu kemudian, anak-anak lain mulai bermimpi tentang dunia itu dan mengaku berbicara dengan anak pertama yang menghilang. Gerbang itu disebut sebagai gerbang laut dalam. Hanya terlihat oleh jiwa murni dan anak-anak. Jika terlalu lama dilihat, jiwa mereka akan tertarik masuk dan tubuhnya tidak bisa kembali. Dukun laut menyebut bahwa itu adalah bagian dari kerajaan Nyi Blorong yang sedang mencari generasi penerus. Orang tua kini menjaga anak-anak mereka lebih ketat di dekat laut. Takut gerbang itu terbuka kembali saat senja. Karena sekali melewati gerbang itu, tidak ada jalan pulang. Seorang raja muda dari kerajaan kecil menolak tradisi turun-temurun untuk memberikan sesaji ke laut. Ia menganggap itu tahayul dan memilih mengganti ritual dengan pesta darat. Sejak saat itu, laut mulai mengamuk. Perahu nelayan hancur dan hasil tangkapan menghilang. Rakyat mulai panik dan menuntut sang raja mengembalikan tradisi. Namun, ia bersikeras. Hingga suatu malam, badai besar melanda dan suara wanita menangis terdengar dari istana. Keesokan harinya, raja ditemukan tenggelam di kolam kecil istana, penuh sisik emas dan rambut panjang. Kolam itu tiba-tiba terhubung langsung ke laut dan tidak bisa dikeringkan. Kerajaan itu runtuh dalam waktu singkat dan wilayahnya kini menjadi desa nelayan kecil yang penuh pantangan. Warga percaya bahwa Nyi Blorong telah mengambil kembali haknya sebagai penjaga laut. Dan semua yang menolak lautan akan ditelan olehnya. Di suatu malam tanpa bulan, seluruh laut di pesisir selatan menjadi tenang tak bergerak, seolah waktu berhenti. Penduduk pesisir melihat cahaya keemasan membentuk sosok raksasa perempuan yang bangkit dari ombak, diiringi suara gamelan gaib. Itu adalah penampakan penuh Nyi Blorong setelah berabad-abad hanya menampakkan sebagian dirinya. Ia tidak datang untuk menyerang, tapi untuk mengingatkan manusia tentang batas yang telah dilanggar terlalu jauh. Hutan hilang, laut dicemari, dan adat dilecehkan. Dalam bisikan terakhirnya, ia berkata bahwa dunia atas dan bawah kini sangat dekat dan waktu pemisah sudah menipis. Setelah malam itu, mimpi semua orang berubah tentang ular emas, kota bawah laut, dan tarian abadi. Para dukun menyatakan bahwa legenda telah menjadi kenyataan dan sang ratu kini kembali untuk menuntut keseimbangan. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun yang pasti, Nyi Blorong tidak lagi sekedar mitos. Ia
adalah bagian dari masa depan manusia dan laut itu sendiri.